Orang tua itu nggak rela kalau anak-anaknya berkumpul dan kemudian mereka berkegiatan dengan pang. Jadi kita nggak mau mempermasalahkan itu, kita coba aja yang jelas itu kita punya nilai-nilai positif sendiri, sehingga semua yang bilang tentang pang itu negatif, itu ya kita cuek aja. Jadi kita juga nggak mau dipukul rata ya. Semua yang berpakaian, yang jaket pakai vest kita, yang potongannya moha, terus itu harus dibilang pang. Nggak semua kayak gitu. Saya juga ingin konfirmasi, betul nggak gaya hidup anak pang itu memang anti kemapanan? Benarkah pang itu sumber dari kenakalan remaja? Karena yang tersiar di Suara Surabaya beberapa hari terakhir, anak hilang tidak pamit, kemudian anak yang juga pamitnya beribadah sholawatan, ternyata bergabung dengan anak-anak pang dan pulang-pulang sudah berubah penampilan. Apakah seperti itu? Sejujurnya tentang ideologi dari pang, saya akan berbincang dengan Mas El dan juga Mas Rizky. Mas, kalau ada yang bilang pang itu selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif, Anda sendiri merasa seperti apa? Kalau saya sendiri merasa keberatan, karena untuk sesungguhnya orang yang paham tentang pang itu bukan seperti itu. Mungkin orang yang berpikir seperti itu orang yang melihat hanya dengan tampak kasat matanya saja, tapi secara keseluruhan mungkin belum melihat seperti itu ke arah situ gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya pang itu seperti apa sih keseharian dan kegiatannya? Kalau pang itu kreatif, pang itu seni, pang itu musik, pang itu adalah ada nilai-nilai tersendiri di situ. Ada nilai-nilai yang baik di situ. Jadi kalau orang nilainya negatif itu salah besar. Pang itu kalau Anda sendiri merasa ini adalah bentuk kreativitas dalam berpakaian, bermusik, dan juga bersikap ada ideologi sendiri gitu kira-kira ya. Mas Rizky mau nambahin? Kalau dari Rizky sendiri emang kita pada dasarnya sama sih, sama kayak teman-teman kita yang lainnya. Cuma emang kita ada fashion sendiri. Kalau untuk hari-hari kita juga sama, aktivitas kayak kerja, yang rumah tangga ya rumah tangga. Oh iya. Mengalir, cuma emang hobinya kita mungkin seperti yang Mas Emil bilang tadi, ada yang di musik. Oke. Mungkin emang kalau di punk kan musiknya emang agak keras atau bergenre punk rock. Tapi kenapa tiba-tiba masyarakat kita ini sejak dulu sih sebenarnya bukan tiba-tiba ya, mohon maaf Mas, selalu menganggap punk itu sesuatu yang alirannya itu agak anti mainstream, anti kemapanan, begitu kan? Dan saya juga mohon maaf bicara tentang orang tua itu nggak rela kalau anak-anaknya berkumpul dan kemudian mereka berkegiatan dengan pang. Gimana nih sikap-sikap masyarakat atau orang tua yang menganggap pang itu sumber keresahan orang tua? Anda tadi kan katakan nggak sepakat ya, tapi mungkin kalau ada stigma yang seperti itu lagi gimana Mas? Ya kalau stigma seperti itu memang mereka yang bilang seperti itu mereka hanya lihat pandangan mereka saja, tanpa mereka mendalami pang itu seperti apa, seperti itu. Jadi tampak fisiknya saja. Jadi kita nggak mau mempermasalahkan itu, kita coba aja yang jelas itu kita punya nilai-nilai positif sendiri, sehingga semua yang bilang tentang pang itu negatif, itu ya kita cuek aja. Itu biarkan mereka opini seperti itu. Yang jelas kita banyak sekali nilai-nilai positif yang ada di pang itu sendiri. Oke, ini sekarang cerita dari Mas El dan Mas Rizky dulu ya. Anda sendiri ikut pang mulai umur berapa? Saya pertama kali tahu tentang pang itu masih SD, kelas 5, kelas 6 SD. Oke, langsung bergabung di komunitas itu Mas? Masih tahu secara style. Terus di media, lewat media. Kalau bergabung di komunitas itu sendiri pas SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya, usia-usia 12-13 tahunan. Mas Rizky? Kurang lebihnya sama sih.
Iya. Kalau saya sendiri ya kelas 5, kelas 6 SD. Oh gitu ya. Jadi Jadi emang sejak kecil itu sudah cinta ya? Apa karena lihat rambutnya? emang lebih Atau jaket kulitnya? pertama lebih emang ke musiknya. Ke musik. Terus Oke. fashion dan teman-teman punk juga pada dasarnya sama, enak-enak juga. Enggak seperti yang orang-orang lain pikirkan sih Oke. di dalamnya. Pada waktu itu masih SD, Anda sudah ada kecintaan gitu ya dengan punk, baik dari fashion maupun dari style musik, kira-kira gitu. Terus kemudian gabung di punk. Orang tua tahu? SMP? Untuk saya orang tua tahu karena Ditentang sama bapak ibu nggak? ditentang. Nah, ditentang. Mas Rizky? Kalau orang tua tahu, kalau orang tua saya sih intinya satu ya, arahnya nggak ke kriminal gitu aja. Oke, iya. Tapi paham betul ya Anda berdua kalau orang tua, kebanyakan orang tua sangat khawatir anaknya ikut punk. Emang punk itu punya gaya kayak gimana sih Mas? Tadi kok Anda belum cerita ya, semuanya masih positif-positif ya. Sorry, silakan nanti dijawab kalau ini bertentangan dengan ideologi Anda. Katanya anak-anak punk itu punya komunitas tersendiri, mereka menganggap keluarganya adalah keluarga punk, sehingga ayah ibu bisa menjadi nomor 2 atau nomor 3, karena yang pertama adalah keluarga punk. Betul atau tidak, Mas? Kalau dari Rizky sangat tidak sih. Tidak. Sangat tidak. Pengalaman Anda nggak begitu? Enggak, sampai hari ini tetap keluarga utama. Oh, Mas El kali ya? Kalau saya sih iya. Karena orang tua itu melihat semua dari penampilan. Punk kan identik dengan penampilan yang sangar, banyak pakai anting, pakai tato seperti itu. Pas waktu pertama kali saya ikut tentang ke punk itu, mereka lihatnya seperti itu. Jadi melarang saya untuk di punk. Awalnya melarang saya di punk karena melihat dengan sudut pandangnya mereka itu dengan stylenya seperti itu. Tapi sekarang orang tua sudah menerima? Sekarang sangat menerima. Karena ternyata apa yang dilihat secara langsung dengan apa yang kemudian distigmakan berbeda. Betul. Betul. Punya tato, Mas? Alhamdulillah enggak. Enggak ada tato. Saya punya. Punya ya. Emang kalau enggak ada tato bisa masuk punk? Boleh? Berarti emang masuk punk ini kita bukan berarti harus yang rambutnya diwarna, terus yang pakai tindih, enggak sih. Kalau dari Rizky pribadi enggak kayak gitu. Oke. Jadi emang kalau Rizky pribadi menganggap komunitas punk ini keluarga kedua saya. Keluarga kedua. Tapi memang sebagian ada yang seperti itu ya Mas El. Nomor 1 adalah keluarga itu adalah punk. Nomor 1. Sampai mereka rela loh. Gak pulang. Mereka rela mengikuti apa yang komunitas itu mau. Dan orang tua itu malah gak didengarkan sama sekali. Itu ada testimoni yang datang ke studio Suara Surabaya dari seorang ibu yang dia menangis sedih ya melihat perubahan anaknya ketika anaknya itu bergabung bersama punk. Komentar Anda apa Mas? Jadi kalau bicara punk ini kan luas. Soalnya selama saya di punk, komunitas bareng teman-teman, kegiatan positif juga banyak. Contohnya kayak Suara Ramadan, kita setiap setahun sekali itu ada ini acara itu. Natalan pun juga kita juga ada support. Kalau arahnya sampai yang belum pernah ngalami ya mungkin ya dalam komunitasnya, bukan komunitas di teman-teman punk yang Rizky jalanin. Belum nemuin kasus yang kayak gitu ya. Oh ya, Mas El mungkin ada yang lebih berat mungkin ya. Silakan Mas El. Kalau menurut saya itu sih dari anaknya ibu-ibu yang bilang tadi itu ya memang gejolak jiwa muda saja. Jadi mungkin untuk mereka yang masih muda-muda baru awal-awal masuk punk itu memang menganggap untuk punk itu yang anak itu tadi menganggap punk itu keren, tapi untuk orang tuanya lebih melihat untuk punk itu negatif ya. Ya itu memang awal-awal memang kebanyakan seperti itu. Ya jadi ini mungkin bisa terjadi di remaja-remaja yang masih pemula bergabung di punk ya. Biasanya Betul. ada kelabilan gitu ya. Jadi mereka cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dan itu sebenarnya bukan ideologi dari punk. Sama sekali bukan ideologi dari punk.
Saya baca ada kasus-kasus ya Mas ya, seputar dari anak-anak pang yang itu terjerat kasus yang ada hubungannya dengan pidana atau masalah hukum ya Mas. Ini saya ambil di bulan Januari itu ada remaja dari Surabaya yang menjadi korban penusukan sekelompok anak pang di Gresik. Kemudian di bulan November ada anak pang yang ditemukan dengan sejumlah luka bacok gitu ya, mohon maaf, di kawasan Jombang. Lalu juga ada anak-anak pang yang menodong sajam dan merampas handphone. Ini anak pang yang gimana ya? Kok jauh dari apa yang Anda ceritakan berdua tadi, Mas? Ya, kalau menurut saya sih itu lebih kembali ke pribadinya sendiri. Jadi itu bisa dibilang oknum. Gak bisa disangkut pautkan dengan keseluruhan tentang pang itu sendiri. Jadi lebih ke pribadinya mereka sendiri. Jadi di pang sendiri itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kebersamaan, rasa setia kawan, Manusiaan. tidak ada kriminalitas seperti itu. Kalau mereka sampai berbuat ke ranah-ranah ke arah kriminalitas, itu baik lagi ke pribadinya masing-masing, ya mungkin mereka ada masalah untuk pribadinya mereka sendiri seperti itu. Tapi Anda yakin kalau itu dilakukan oleh oknum pang atau orang lain yang kemudian mungkin stylenya kayak anak pang? Jadi emang Rizky juga ikut dengar kabar yang kemarin di Gresik. Kita kan komunitas yang di Surabaya ini banyak nih temennya. Ada di kota-kota lain juga. Sempat sharing juga di kota teman-teman harus memastikan dulu nih. Pelakunya siapa? Iya emang bener-bener pang atau yang pang penampilan aja. Oke, ternyata Mas? Kalau diselidiki kemarin emang apa bilangnya ya, kayak anjel lah ya. Oh, jadi anak jalanan? Lebih ke... Bukan anggota pang? Kalau saya pribadi emang lebih ke anjel. Oke. Tapi tidak ada teman-teman yang Anda konfirmasi kemarin mengatakan itu anggotanya? Kalau lebih ke keseluruhan ya, emang nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kasus-kasus ini rata-rata bukan anak pang ya? Jadi kita juga nggak mau dipukul rata ya. Semua yang berpakaian, yang jaket pakai vest kita, yang potongannya moha, terus itu harus dibilang pang. Nggak semua kayak gitu. Maksudnya kan, maksud Rizky kayak gitu. Mas El dengar kan kalau ada kasus-kasus ini akhir-akhir ini ya? Iya. Itu kalau Anda sendiri sempat cari-cari nggak? Sopo kira misalnya? Untuk yang kasus di Gresik itu memang saya sendiri yang ke sana. Jadi itu awal permasalahannya itu anak pang sama anak supporter. Jadi awal mulanya itu anak supporter habis dari lihat pertandingan mereka arah balik ke Surabaya, di Bunder Gresik itu ada pemberhentian, mereka itu anak supporter itu mau nyari tumpangan untuk balik ke arah Surabaya ke rumahnya. Tapi pas nyari tumpangan itu ada selisih paham, akhirnya jadi bentrok antara anak pang sama anak supporter itu tadi. Lah anak supporter itu tadi nggak terima kabar-kabaran sama teman-teman yang lain, akhirnya datanglah itu anak supporter yang banyak. Akhirnya di situ untuk menyelesaikan masalah, akhirnya ada dari pihak kepolisian polisi Gresik itu untuk mengamankan anak pang biar gak terjadi perselisihan tersebut. Anak pang itu diangkut di mobil polisi sampai ke perbatasan Lamongan. Nah di perbatasan Lamongan itu diturunkan di lampu merah di daerah situ. Lah anak-anak supporter itu tetap karena dari awal tahu diikutin dari belakang sampai di perbatasan lampu merah, akhirnya di situ ada perselisihan di situ. Mas El, kalau Anda sendiri itu merasa teman-teman yang bermasalah mungkin ya, kan tadi dicek itu oknum gitu ya, atau bahkan sama sekali bukan anak-anak pang. Kalau Anda sendiri melihatnya kenakalan-kenakalan anak-anak itu apakah juga memang betul tidak melibatkan anak-anak pang atau sebaliknya kalau yang dari Anda temui?
Lah itu balik lagi ke seperti yang saya bilang tadi, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau mereka pelaku-pelaku kriminal mengatasnamakan tentang pang, itu dilihat lagi. Kalau menurut saya pribadi, kalau orang bisa menangkap atau melihat yang pelaku kriminal itu bisa mengatasnamakan bahwa dirinya itu pang, berarti secara, kalau menurut saya pribadi, bisa dilihat secara stylenya. Orang lihat stylenya itu stylenya pang, baru bisa menjudge kalau itu memang anak pang. Nah, untuk poin-poin itu sebenarnya nggak bisa, kalau dilihat secara style nggak bisa diketuk palu secara keseluruhan. Itu dilihat dari stylenya, style pang itu bisa menunjukkan kalau dia itu anak pang. Tidak bisa seperti itu juga. Repot ya. Jadi kalau saya sendiri untuk mengidentifikasi anak pang juga susah. Dilihat dari potongannya, misalnya rambut mohak belum tentu pang, tapi ternyata anaknya rambutnya pelontos tapi punya ideologi pang, ya jadi bisa jadi itu adalah anak pang. Betul. Anda sendiri nggak merasa rugi, Mas? Dengan penampilan seperti ini kadang-kadang itu disamaratakan dengan kelompok-kelompok atau teman-teman anak muda yang bikin resah, yang suka gandol-gandol. Karena yang dibilang gandol truk itu selalu anak pang. Gimana ini? Justru itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Kalau banyak orang yang melihat tentang stylenya pang itu negatif, itu kalau untuk saya sendiri, saya malah bersemangat untuk menunjukkan bahwa pang itu bukan seperti itu. Tapi sampean dulu apa nggak gandol? Pernah gandol? Jadi gini, untuk gandol sendiri itu tidak bisa. Mungkin banyak orang menilai kalau gandol itu dilihat jadi banyak sisi negatifnya. Ada sisi negatif, jelek lah gandol itu. Yeah. Tapi untuk saya sendiri, untuk kalau ngomongin pang itu identik dengan gandol, itu juga tidak benar juga bilang seperti itu gitu loh. Karena kalau kita lihat, kalau kita tarik ke belakang, pang itu sebelum ada pang itu juga banyak yang gandol gitu loh. Oke, belum menjawab pertanyaan saya. Kalau sampean sendiri juga suka gandol nggak, Mas? Saya pernah gandol. Pernah. Sampai hari ini? Kalau hari ini enggak. Oh enggak. Jadi dulu awal-awal dulu suka gandol. Kalau awal-awal suka gandol. Karena nggak ada duit? Bukan nggak ada duit, itu karena memang sensasi. Lebih ke kebersamaan, lebih kesenangan. Kesenangan ya. Betul. Itu ngukur bahaya nggak, Mas? Kan kalau saya lihat itu kan ngeri ya. Takut jatuh, takut ini. Kan ada juga ya kasusnya anak pang jatuh karena ternyata dia pas ngandol truk dan seterusnya. Gimana? Itu bisa dibedakan seperti ini. Kalau ngandol zaman dulu itu tingkat resiko kecelakaannya itu kecil karena zaman dulu itu banyak orang gandol itu yang supir-supirnya itu yang bisa dikondisikan. Jadi contoh ini ya, wis mudun gitu itu mereka berhenti. Setelah ada peraturan-peraturan dari pemerintah, dari kepolisian bahwa dilarang gandol, itu semua sopir atau pengemudi mobil atau truk dan sebagainya itu menolak. mereka menolak. Jadi itu untuk era-era sekarang itu yang akhirnya jadi masalah. Oke. Jadi sebenarnya kalau Anda sendiri setuju ya kalau gandol ini dilarang? Setuju ya, karena memang kalau kita berpikir panjang itu memang sangat-sangat merugikan, membahayakan, betul. Ini bisa berubah pandangan karena sesuai dengan umurnya ya Mas El ya. Betul. Kalau dulu mungkin lebih cari sensasi, lebih suka rame-rame, anak pang harus gembel. Kalau gembel enggak sih? Enggak juga. Enggak. Jadi Anda berdua ini tidak termasuk yang suka gembel, suka nggak pakai apa-apa gitu ya. Maksudnya kan istilahnya nyeker lah gitulah Mas. Ada kan yang begitu? Kalau Anda nggak termasuk? Dari dulu teman-teman pasti pakai sepatu. Karena pang itu tidak seperti itu sebenarnya ya. Nggak ada ya kalau begitu pang itu yang nyeker. Ada nggak? Susah ya Mas ya. Sebenarnya pang itu ada berapa banyak sih Mas? Kok akhirnya dari pang sendiri agak sulit mengidentifikasi mana yang benar-benar pure pang, ada yang bukan pang. Oke lah, kami orang umum menyebutnya sebagai anak jalanan. Memang sulit untuk mengidentifikasi mereka. Jadi emang
kalau volumenya sendiri di Indonesia emang sangat-sangat besar, apalagi kota-kota besar ya, kayak Sampai Jakarta, berapa ya, Mas? Bandung, Surabaya sendiri udah banyak emang. Iya, Surabaya Pang bisa sampai berapa orang? Yang tercatat ini Ya, global ya, global bisa di 500-an lebih. 500 lebih. Kalau teman-teman lagi ngumpul, bisa ngumpul berapa ribu? Ya untuk yang 500 itu yang bisa dibilang yang aktif. Kalau ngomongin keseluruhan ya banyak. Ya, pernah Mas? Nggak bisa Ada kita- acaranya apa aja sih Mas yang paling gede? Jadi kita itu di Pang sendiri itu kita buat event underground, event Pang atau total Pang seperti itu, kita ya banyak yang antusias. Sampai berapa Mas El? Ratusan, Nggak sampai ribuan tapi ya untuk Surabaya. bisa sampai ribuan. Bisa sampai ribuan. Bisa sampai ribuan. Ingat kapan terakhir ngumpul dan jumlahnya itu seperti lautan manusia? Terakhir ngumpul itu event-event akbar sih. Jadi kalau ngomongin sampai keseluruhan sampai berapa itu kan saya belum. Nggak tahu saya ya. nggak tahu. Di mana itu Mas? Pertemuan Yang jelas akbar? itu, apanya? Pertemuan akbar yang paling deket itu? Event Pang itu ada di tengah kota. Di Surabaya maksudnya ya? Pastinya di Surabaya. Oke. Sampai luar kota Surabaya enggak ya? Justru event-event kita kan kota besar. Ha-ha. Jadi banyak teman-teman dari luar kota itu datang ke Surabaya. Oke. Yang saya pernah lihat itu ya di YouTube, di siaran-siaran itu ya. Itu kadang-kadang mereka dari Pasuruan, kemudian dari Jogja yang datang ke Surabaya. Apa memang Surabaya terbanyak dibandingkan dengan tempat lain atau sebaliknya? Kalau terbanyak enggak, makanya tak bilang di awal tadi emang kalau di Indonesia ini volumenya emang bener-bener banyak teman-teman kita Pang. Ya. Terutama di kota-kota besar ya, Jakarta, Bandung, Surabaya. Cuman kayak teman-teman kita sendiri, contoh misal di Malang nih kita ada acara, teman-teman ada acara, ya mungkin kota-kota sekelilingnya pasti akan datang. Teman-teman pasti akan ikut support di sana. Oke, baik. Dan kalian ini solid ya. Semuanya dari kota manapun bisa bersatu sepanjang ideologi Pangnya sama. Gitu. Betul. Oke, baik. Dan kalau tadi ini cerita saya mengambil statement dari Mas El. Ada 3 prinsip, ada selera fashion sama, musik sama, dan pandangan yang sama. Nah ini soal gaya hidup, saya juga ingin konfirmasi, betul nggak gaya hidup anak Pang itu memang anti kemapanan? Betul? Jawab singkat, benar apa salah? Salah sih kalau. Oh salah, anti kemapanan itu keliru. Gimana ideologinya? Jadi untuk yang dibilang anti kemapanan ini konsepnya yang bukan yang tidak bekerja ya. Banyak teman-teman kita yang bisa buka usaha sendiri sampai banyak karyawannya juga banyak. Contoh misal kecil kayak dunia persablonan. Iya. Jadi kita juga menciptakan dunia untuk pekerjaan juga, bukan yang berarti anti kemapanan terus kita nggak kerja, bukan gitu konsepnya ya. Oke, Bukan iya. gitu sih. Baik, mungkin ada ideologi atau pandangan anti kemapanan yang berbeda ya, tapi Anda mengartikan bahwa anti kemapanan yang dibawa oleh Pang itu adalah tetap hidup, tetap menikmati hidup, tetap menikmati musik, tapi tetap bekerja. Iya, bekerja Seperti itu. di atas kaki sendiri. Siap, baik. Kemudian tadi juga ada gaya hidup yang lainnya, seperti mohon maaf free sex, apakah betul? Free sex itu tidak betul juga. Bisa dibuktikan Mas El. Tidak juga. Jadi orang beranggapan atau menilai Pang itu bisa free sex atau narkoba atau dan segala macamnya yang negatif itu untuk saya sendiri baik lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau untuk saya sendiri kalau saya sih lihat zaman-zaman yang sekarang itu sangat tidak mungkin untuk melakukan hal yang negatif seperti itu. Oke, tapi kenapa Mas? Ada sebagian kelompok itu saya nggak tahu ya itu dari mana ya. Mereka sudah punya pandangan bahwa keluarganya itu adalah komunitasnya dan mereka bisa tinggal di tempat atau di wilayah yang sama, bahkan mohon maaf berganti-ganti pasangan. Lalu mereka hidup tanpa norma-norma yang seperti Mas El ceritakan tadi. Ini yang saya lihat ini sebenarnya
Siapa sih? Kalau saya lihat potongannya potongan pang. Sorry, ini bisa jadi saya keliru. Tapi saya lihat seperti itu. Apakah Anda juga melihat hal yang sama? Atau ini Mas El belum cerita nih? Silakan, Mas Rizky. Kalau Mas El tidak mengamati seperti itu, kalau Anda mengamati itu enggak? Kalau dari Rizky sendiri malah kebalikannya ya. Maksudnya selama ini banyak hal-hal positif yang Rizky tahu di pang. Contoh kita ada yang namanya malam pengajian. Jadi ada hari tertentu buat teman-teman pang itu untuk ngaji bareng. Ya. Terus arisan pun bahkan kita juga ada. Kumpul-kumpul arisan. Berarti jadi opini kayak gitu lebih kayak Mas Emil bilang tadi, lebih kembali ke orangnya. Kembali ke orangnya. Tapi sih. tidak menutup kemungkinan ada juga yang seperti itu ya Mas? Mungkin ada. Mungkin ada. Tapi sepanjang Anda bergabung di komunitas pang, tidak pernah melihat ada gaya hidup yang seperti ini? Belum sih. Untuk saya, untuk gaya hidup yang seperti itu tidak ada. Nggak Karena ada. baik lagi kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau sampai ke ranah seperti itu kan atas dasar suka sama suka. Jadi nggak tanpa paksaan, tanpa apapun ya, karena memang mereka ada rasa seperti itu gitu loh. Kalau Mas El ini kan berangkatnya dulu kelas SD, kemudian SMP ya. Kemudian sempat orang tuanya nggak setuju ikut pang gitu ya. Pernah sampai pergi dari rumah, istilahnya kabur dari rumah untuk bergabung di pang. Lalu sama-sama dengan teman-teman yang lainnya tinggal di satu tempat begitu? Pernah? Pernah. Dan apa yang saya lihat atau yang saya ceritakan ini nggak pernah dialami ya Mas? Tidak pernah. Oke. Jadi pang itu berkumpul masih tetap memegang norma-norma budaya Indonesia ya? Betul. Oke. Mas Rizky? Betul sih. Betul ya? Gitu. Oke. Ini mewakili para ibu-ibu atau orang tua yang sangat khawatir kalau anaknya nggak pulang, terus kemudian tiba-tiba ada pergaulan bebas dan seterusnya. Ini bukan pang banget ya. Satu lagi, kalau tentang gaya hidup free sex tadi sudah dijawab. Ada juga pendapat kalau teman-teman pang itu biasanya tadi sempat disinggung ya Mas, minuman keras, narkoba, apalagi yang paling marak itu katanya ngelem. Kalau untuk saya sendiri, untuk narkoba atau ngelem tadi itu gak bisa dipukul rata lagi, itu menjadi keseluruhan untuk budaya pang. Tidak bisa seperti itu. Tapi ada ya? Ada. Biasanya tidak itu di pemula-pemula itu atau gimana Mas? Jadi kalau dari pandangan Rizky sendiri emang beda kota ini beda-beda caranya teman-teman itu. Surabaya nggak ada ya ngelem? Surabaya kalau ngelem belum sih. Jangan sampai lah. Mudah-mudahan tidak. Iya, mudah-mudahan tidak. Ini di tempat lain ada ya? Ya kalau ikutin berita emang ada. Oke. Ya kalau untuk yang narkoba? Enggak juga. Enggak bisa juga dipukul rata kalau pang itu identik dengan narkoba, enggak bisa juga seperti itu karena zaman-zaman sekarang itu zaman-zaman yang istilahnya itu tertib. Ya. Aturan Kalaupun ketat. mau berbuat yang negatif, katakanlah ke arah narkoba, pasti banyak yang cepet kecium. Jadi kita lebih ke justru tahun-tahun sekarang itu banyak untuk semua teman-teman pang itu berlomba-lomba untuk ke arah yang positif. Bagus ya. Lebih ke karya, lebih ke musik tadi seperti itu. Ya. Saya masih pengen ngulik yang tadi cerita-cerita gelapnya gitu ya. Ngelem enggak, free sex aman enggak seperti itu. Terus kemudian gembel juga enggak juga gitu ya. Karena juga banyak teman-teman pang di Surabaya itu bekerja. Bagaimana dengan gaya hidup yang enggak usah mandi? Kelihatannya sepele, tapi ini kan juga buat kita yang terbiasa dengan kehidupan normal kan jadi aneh. Pang itu harus tampilannya harus berbeda, kalau bisa nggak mandi berapa bulan gitu, betul nggak sih Mas? Enggak juga. Sangat nggak betul sih kalau nggak mandi. Jadi emang mungkin kalau di negara kita ya Indonesia ya, kalau di luar kita emang pure
ke fashion ya, punk masuk. Untuk stylenya, gaya rambutnya. Cuman yang kalau yang nggak mandi ini itu tadi emang nggak bisa dipukul rata kalau itu emang bener-bener punk. Oke, kita bingung untuk menyebutnya ya kalau ketemu mereka yang pakai hal-hal yang sudah sangat belel begitu ya, yang ya nggak seperti Mas El sama Mas Rizky ini ya. Dari tadi aja Mas El sama Mas Rizky udah wangi banget ini ya kelihatannya ya. Soalnya Rizky sendiri gak mandi, gak mandi 1 hari sangat gak mungkin kan. Gak mungkin gak bisa ya? tidur. Oke, baik. Nah tadi ini kan cerita gelapnya. Dari tadi Anda berdua mengatakan ada banyak hal yang positif. Saya pengen tahu ini ya. Kalau Mas Rizky sendiri Anda sebagai apa dan kegiatannya apa begitu? Saya kerja juga. Baik. Udah kerja di salah satu perusahaan swasta juga di bidang otomotif. Oke. Untuk di dunia punk sendiri ya masih aktif di band. Untuk positifnya banyak banget sih untuk di Surabaya ini. Ya. Kita sering adain event-event kayak bantuan bencana alam. Terus yang Rizky bilang tadi setiap puasaan kita gelar acara suara Ramadan. Ada pengajian. Berbagi gitu takjil ya? sama akustik musik dan lain-lain. Baik, Mas El ini kelihatannya juga ngeband ya, tuh. Betul. Anda vokalis. Betul, vokalis. Ya, dan sampai hari ini aktivitasnya apa saja? Untuk keseharian saya pekerja. Saya kerja di dunia finance, penggerak di dunia event juga, event punk seperti itu. Oke, ada event khusus ya buat teman-teman punk. Anda berdua ini kan penampilannya sama halnya dengan teman-teman punk yang lain ya, nyentrik gitu ya. Terus kemudian rambutnya juga berbeda gitu kan. Itu selalu mendapatkan pandangan buat Anda sendiri dari teman-teman gitu. Ada nggak Mas, karena kesehariannya berbeda tampilannya, terus kemudian teman-teman tuh malah menjauh gitu. Yang kenalan pertama sudah ngasih jarak ke Anda berdua gitu. Gimana Mas El? Pernah nggak merasa seperti itu? Ada teman yang langsung menjauh, lihat penampilan yang nyentrik, waduh ki serem iki gitu. Kalau sampai saat ini di circle saya, di sekeliling saya itu enggak ada. Karena circle saya itu sudah paham, justru malah banyak yang tertarik dengan lihat dari style saya, dari pola pikir saya seperti itu dan sebagainya. Oke, Mas Rizky juga begitu ya. Iya, Dari sama dunia sih. pekerjaan juga menerima Anda apa adanya dengan tampilan yang Ya kebetulan nyentrik ini. juga kerjaan kan di dunia betul untuk otomotif, cuman larinya juga ke fashion juga. Jadi emang harus punya gaya sendiri sih di sana. Oke, baik. Nah, punk itu lahir dari Inggris dan Amerika dengan filosofi yang sangat mendalam begitu ya. Mereka menyampaikan hal-hal kritik-kritik kepada pemerintahan dengan cara-cara mereka sendiri. Punk Indonesia apakah juga seringkali menyampaikan sindiran-sindiran politik buat pemerintahan? Sangat-sangat mengkritik pemerintah. Menyampaikan ya. Kalau ada yang kurang selalu disampaikan dalam kritik-kritik lewat karya-karya. Betul. Oke, jadi sama sebenarnya ya ideologinya antara di Barat, di Inggris dan Amerika dengan yang ada di Indonesia sama ya. Oke, ini bagian yang terakhir Mas, karena tadi kita mengundang Anda karena ingin menyampaikan, kita ingin mengenal bagaimana sebenarnya sosok dari teman-teman punk. Kalau sampai hari ini masih banyak orang tua yang ngerasa punk itu adalah sumber masalah. Ada yang mengatakan bahwa anak saya berubah sejak kenal dengan punk. Apa yang kira-kira ingin Anda sampaikan kepada orang tua? Silahkan Mas, saya mulai dari Mas Rizky dulu. Saya belajar dari diri saya sendiri ya. Soalnya pesan orang tua, pilihanmu itu emang jalanin. Apa untuk hobimu emang kita dukung. Intinya satu, jangan sampai kriminal. Ataupun sentuh obat-obat yang terlarang. Gitu aja sih dari saya. Oke, baik, terima kasih. Masih tetap pegang apa yang dikatakan oleh orang tua ya. Terima kasih Mas dan Mas El, silakan. Untuk saya sendiri, justru yang menjadi masalah
itu kalau kita tarik mundur ke belakang itu awal mula kan terjadi permasalahan di keluarga. Kalau untuk saya pribadi itu justru sebagai orang tua itu harus lebih bisa merangkul atau harus lebih paham tentang keluarganya atau tentang anaknya. Ketika anak itu berada di pang, justru mereka itu merasa diterima, merasa nyaman sebagai keluarga seperti itu. Nah itu harusnya jadi pertanyaan besar bagi orang tua. Kok bisa lebih nyaman dengan pang daripada orang tuanya? Jadi kalau sampai ada statement-statement jelek tentang orang tua terhadap pang itu, ya saya kembalikan lagi. Iya. Semua itu ada sebab dan akibat. Oke. Seperti itu. Tapi setelah cerita di Jejak Siaran ini, kalau misalnya ada anak-anak yang kabur dari rumah terus kemudian bergabung di pang, tolong diingetin untuk pulang ya Mas ya. Siap. Oke. Kita pernah lihat sama-sama melihat karya seni dan itu perfilman Indonesia dengan adanya film Pang in Love. Itu mengena banget ya di teman-teman semuanya. Iya. Dan menceritakan tentang kehidupan anak-anak pang. Itulah yang sesungguhnya ya Mas ya. Betul, garis besarnya seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Sebagai penutup Mas El ingin menyampaikan apa dan itu ada relevansinya dengan film Pang in Love mungkin. Silakan Mas. Pesan saya untuk mereka yang belum tahu tentang pang, jangan lihat hanya dalam kasat mata, dalam sudut pandang bahwa dilihat dari stylenya pang itu bertato, bertindik dan menunjukkan mengeluarkan ketok palu untuk pang itu jelek atau negatif. Jangan seperti itu, tapi lebih ke ayo pelajari dulu tentang pang itu seperti apa. Oke, baik. Tadi ada yang ketinggalan. Kalau begitu buat adik-adik pang yang biasanya di pinggir jalan, kemudian kalau nggak ada uang minta rokok di depan minimarket itu minta rokok, lalu mereka nggak pakai sendal, pokoknya gembel banget lah. Itu apa Mas pesan dari Mas Rizky dan Mas El? Karena kan Anda berdua menunjukkan pang itu nggak begitu. Pang itu positif, pang itu berkarya, bermusik, berkreasi gitu. Kalau ngelihat yang seperti itu kan ya masyarakat memandangnya memang sebelah mata ya Mas. Nah buat mereka-mereka yang masih ada di jalan ya silakan. Kalau Rizky pribadi emang menganggap mereka bukan pang. Kalau dari saya pribadi, karena emang pang itu emang benar-benar mandiri dengan hal-hal yang positif ya. Kita bangun sendiri, kita cari sendiri mandiri itu. Bukan yang harus minta-minta, apalagi sampai ke jambret-jambret. Kalau untuk pesan adik-adik yang udah nyemplung di dunia pang, ya tetap semangat, berkarya, banggain keluarga, diri sendiri juga. Intinya jauhin kriminal juga. Siap. Gitu sih. Baik, terima kasih. Keren ya Mas Rizky. Ya Mas El? Bagi adik-adik atau teman-teman atau semua yang mau minta rokok, mau minta uang di jalan dan sebagainya dengan stylenya pang, itu lebih ke pahami dulu tentang pang. Karena pang itu bukan seperti itu. Jadi jangan hanya dengan stylenya pang kalian bisa melakukan hal yang seenaknya saja. Atau bahkan karena kriminal seperti itu sangat salah besar. Oke. Jadi pahami dulu tentang pang itu seperti apa, baru kalian bisa melakukan apa yang menjadi ideologi pang itu seperti apa, seperti itu. Baik, Mas Rizky, Mas Immanuel, terima kasih ya. Anda berdua sudah membantu saya untuk mengenal lebih jauh tentang sosok pang sesungguhnya, ideologi, kemudian tidak hanya dari sisi style dan gaya hidupnya, tapi juga cara berpikirnya. Semoga ini membuka mata kita semuanya tentang apa sebenarnya pang Indonesia dan pang Surabaya. Sukses untuk Anda berdua, terima kasih ya sudah datang ke Jejak Siaran.